Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi ya teman-teman setelah pekan UTS kemarin. Bagaimana pekan UTS-nya? Lancar semua ya. Harapannya hasilnya juga sama-sama maksimal. Nah, di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang aplikasi dari teori-teori yang sudah teman-teman pelajari selama 2-8 pertemuan ke belakang. Nah, saat ini di pertemuan 9 kita akan menyusun bagaimana rencana dan juga evaluasi program promosi kesehatan yang akan kita rancang. Jika teman-teman sudah membaca proposalnya, proposal bisa dibaca di LMS kita, LMS pada Indonesia, atau teman-teman yang belum bisa mengakses silahkan klik di QR code berikut ini ya. Nah, setelah teman-teman baca, sekarang kita simak dan juga kita lanjutkan kira-kira apa saja sih substansi-substansi dan juga isi dari proposal kita. Mari kita simak. Dalam proposal kali ini berisi dari cover atau halaman sampul, latar belakang, nama dan tema kegiatan, tujuan, gambaran kegiatan, kemudian sasaran kegiatan, indikator dan capaian yang akan dicapai oleh teman-teman, kemudian anggaran biaya, serta kesimpulan, saran dan juga rundown kegiatan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Yang pertama adalah latar belakang. Di latar belakang ini teman-teman perlu mencantumkan gambaran permasalahan kesehatan dari berbagai macam kelompok, misalnya kelompok mahasiswa, kelompok lansia, ataupun kelompok anak-anak, di mana kelompok-kelompok ini merupakan kelompok yang memiliki risiko tinggi terhadap suatu permasalahan kesehatan. Gambaran kesehatan pun juga bisa teman-teman dapatkan dari hasil penelitian ataupun data dari dinas kesehatan, profil kesehatan, ataupun data dari puskesmas. Datanya juga bisa didapatkan dari hasil yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman sendiri. Di dalam latar belakang juga perlu mencantumkan hasil studi pendahuluan yang teman-teman lakukan dan juga hasil dari analisis kebutuhan yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya, yang tentunya sudah kita pernah diskusikan di kelas. Tuliskan juga nama dan tema kegiatan teman-teman yang tentunya sudah didiskusikan oleh kelompok. Dalam latar belakang perlu juga teman-teman menuliskan tujuannya. Kegiatan teman-teman ini pada ranah apa? Ranah preventif atau promotif? Jabarkan pada poin-poinnya ya. Misalnya peningkatan pengetahuan dan sikap atau sampai pada perubahan perilaku. Kemudian selanjutnya adalah penyusunan indikator dan target. Mungkin jika teman-teman lupa apa itu indikator dan target, silahkan scan QR code yang ada di samping ini. Di dalam modul semuanya sudah tercantum lengkap. Penyusunan indikator dan target merupakan sinkronisasi dari tujuan yang akan teman-teman capai. Misalnya nih, partisipasi responden dalam mengikuti kegiatan. Berapa persen partisipan yang ikut dalam kegiatan teman-teman? Mungkin teman-teman mentargetkan 70% dari peserta hadir dan aktif, maka itu juga bisa digantikan sebagai kesuksesan atau ketercapaian target. Kemudian selanjutnya adalah misalnya peningkatan pengetahuan melalui pretest dan post-test yang diberikan setelah dan sebelum kegiatan. Nah, apakah ada peningkatan pengetahuan? Misalnya peningkatan pengetahuan perbedaan pretest dan post-test adalah 50%. Itu dijadikan teman-teman sebagai indikator ketercapaian tujuan. Kemudian teman-teman juga bisa menjabarkan materi apa saja yang akan diberikan oleh teman-teman pada kegiatan itu. Misalnya materi yang akan disampaikan tentang pubertas, menjawab ciri-ciri pubertas dengan benar 50% berarti sudah berhasil, ataupun misalnya menjawab tentang berbagai macam ciri-ciri pubertas yang dijawab benar oleh sasaran itu sebesar 70%, itu juga bisa menjadi suatu indikator capaian. Selanjutnya dalam penyusunan teman-teman juga perlu menjelaskan secara detail sasaran dari kegiatan teman-teman, misalnya kelompok lansia, kelompok pekerja pabrik ataupun kelompok mahasiswa, dan jelaskan juga identitas mereka, misalnya anak sekolah nih, sekolahnya di mana, kelas berapa, jenis kelamin perempuan atau laki-laki yang menjadi sasaran kalian. Misalnya nih sebagai contohnya program pubertas yang tadi Bu Windy contohkan. Misalnya program pubertas ini adalah cocok untuk anak kelas 5 atau kelas 6, di mana mungkin mereka yang berjenis kelamin perempuan sudah mendapatkan haid pertamanya.
Dan kemudian masuklah kita di deskripsi kegiatan. Pada deskripsi kegiatan, teman-teman juga perlu mencantumkan hasil studi pendahuluan dan juga hasil analisis kebutuhan pada tahap awal. Deskripsikan semua kegiatannya. Misalnya di awal teman-teman melakukan studi analisis kebutuhan, di mana teman-teman itu tujuannya ingin mengetahui gambaran permasalahan kesehatan yang sedang dihadapi oleh kelompok sasaran. Kemudian menuliskan apa saja nih kegiatan yang akan dilakukan selama proses penyuluhan kesehatan atau program promosi kesehatan. Misalnya diawali dengan pre-test dan diakhiri dengan post-test. Berapa pertanyaan yang akan diberikan kepada mereka dan bagaimana cara penilaiannya? Mau melalui Google Form atau melalui kuesioner yang dicetak kemudian mereka isi secara manual. Kemudian selanjutnya, jika ada materi yang akan disampaikan, materi apa saja atau topik-topik apa saja yang mau disampaikan oleh teman-teman di kegiatan promosi kesehatan. Bisa juga teman-teman deskripsikan materinya diberikan oleh siapa atau bekerja sama dengan siapa kita untuk mau menyampaikan materi-materi tersebut. Semua materi-materinya harap dijabarkan pada bagian ini. Pada deskripsi kegiatan juga cantumkan sistem evaluasi yang akan teman-teman gunakan. Apakah evaluasi sumatif, formatif, atau yang lainnya. Sistem evaluasi juga diperlukan mencantumkan kira-kira dalam memperoleh hasil yang maksimal, upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman dalam kegiatan ini. Misalnya teman-teman satu kelas membuat poster kemudian diposting oleh seluruh anggota, atau bekerja sama dengan teman-teman departemen atau dengan himpunan mahasiswa departemen seperti HMD ataupun organisasi mahasiswa yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah anggaran biaya. Di anggaran biaya ini teman-teman perlu mencantumkan kira-kira kebutuhan apa saja yang diperlukan selama proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi. Sebutkan juga nominal-nominalnya ya, agar jika di kemudian hari ada kelompok masyarakat yang ingin memiliki kegiatan yang sama dengan teman-teman, tahu anggaran biayanya seperti apa. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah berisi tentang bagaimana tema kegiatan, nama kegiatan, serta rincian kegiatan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesimpulan atau untuk mempermudah pembaca dalam memahami kegiatan teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah saran. Saran ini berisi dari opsi-opsi kegiatan yang lain yang mungkin dengan tema kegiatan yang sama tapi dengan implementasi ataupun jenis kegiatan yang berbeda yang mungkin bisa dilakukan lebih baik oleh orang lain di kemudian hari. Selanjutnya adalah lampiran rundown kegiatan. Di dalam rundown kegiatan ini teman-teman perlu mencantumkan kegiatan-kegiatannya, kemudian durasi serta waktu yang dibutuhkan untuk beberapa item kegiatan. Nah, mungkin nanti ketika kita berdiskusi akan ada item-item kegiatan yang durasinya terlalu lama atau terlalu pendek. Nanti kita akan diskusikan di kelas pada saat presentasi proposal. Kemudian bagian yang paling akhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah masukkan semua sumber-sumber daftar pustaka atau sumber-sumber data yang kalian gunakan dalam penyusunan proposal ini. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Windy tentang penyusunan proposal. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam menyusun proposal dengan baik ya. Jangan lupa untuk berkontribusi dalam proyek ini karena bobot penilaiannya yang paling besar. Terima kasih sudah mendengarkan kali ini. Sampai bertemu di kelas. Bye.